Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan konsep pengembangan kurikulum. Dosen pengampu, Bapak Amin Amrullah MPD. Kelompok 1 terdiri dari Aulani Rizkia Syahrido, Salsabila Febri Mujianingrum, Reni Agustina Erianti, Ahmad Nur Elmi Mubarok, Muhammad Muzaki Romdon, dan Azmi Syafasila Ilyas. A. Pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum secara sempit yaitu kurikulum memuat dan dibatasi pada sejumlah mata pelajaran yang diberikan guru atau sekolah kepada peserta didik guna mendapatkan ijazah atau sertifikat. Dikemukakan oleh Charter F. Group. Pengertian kurikulum secara luas yaitu kurikulum bukan sebagai sekelompok mata pelajaran, tetapi kurikulum merupakan semua pengalaman yang diharapkan dimiliki peserta didik di bawah bimbingan para guru. Dikemukakan oleh Caswell dan Doak S. Campbell. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Menurut Winarno Surahmat, yang dimaksud kegiatan pengembangan adalah suatu penyusunan, penilaian, dan penyempurnaan dalam sebuah pembelajaran. Kegiatan kurikulum mencakup yang pertama adalah penyusunan kurikulum itu sendiri, yang kedua adalah pelaksanaan di sekolah-sekolah yang disertai dengan penilaian yang intensif. Yang ketiga yaitu penyempurnaan yang dihasilkan dari komponen-komponen tertentu dari kurikulum atas dasar penilaian. Jadi, pengembangan kurikulum atau kurikulum development pada dasarnya adalah kegiatan yang diawali dengan penyusunan, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memperbaiki hasil dari penelitian tersebut sehingga dapat diambil sebagai kurikulum yang ideal. C. Istilah lain terkait dengan perkembangan kurikulum. Menurut Burhan Nugiantoro, istilah lain terkait dengan perkembangan kurikulum ada dua, yaitu A. Pengembangan kurikulum menuju pada kegiatan menghasilkan kurikulum. B. Pembinaan kurikulum merupakan upaya atau kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan pelaksanaan kurikulum yang telah ditetapkan dalam kurikulum potensial atau program kurikulum dengan maksud memperoleh hasil yang semakin baik. Meskipun mana dua istilah tersebut berbeda, namun keduanya mempunyai keterkaitan yang erat, yaitu hasil dari kegiatan pembinaan kurikulum merupakan dasar untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kurikulum, dan hasil dari kegiatan pengembangan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan harus didukung dengan kegiatan pembinaan. 5 komponen utama kurikulum. Yang pertama adalah tujuan kurikulum. Dibuatnya kurikulum bertujuan memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua adalah isi atau materi kurikulum. Materi pembelajaran tingkat sekolah dasar yaitu A. Pendidikan agama dan budi pekerti. B. Pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. C. Matematika. D. Bahasa Indonesia. E. Ilmu pengetahuan alam. F. Ilmu pengetahuan sosial. G. Seni budaya dan prakarya termasuk muatan lokal. H. Pendidikan jasmani dan kesehatan, dan itu termasuk muatan lokal juga. I. Bahasa daerah sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Materi pembelajaran tingkat sekolah menengah pertama. Kelompok A yang wajib
pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris. Kelompok B yang wajib seni budaya atau rupa, musik, tari, teater, pendidikan jasmani dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan atau rekayasa kerajinan budidaya atau pengelolaan, dan bahasan daerah sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Untuk materi pembelajaran tingkat menengah atas, kelompok A yang wajib, pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sejarah Indonesia. Untuk kelompok B yang wajib, seni budaya atau rupa, musik, tari, teater, pendidikan jasmani dan kesehatan, prakarya dan kewirausahaan atau rekayasa kerajinan dan budidaya pengelolaan. Untuk kelompok C, termasuk peminatan, matematika dan ilmu alam, matematika peminatan, fisika, biologi, ilmu-ilmu sosial, sejarah dunia, geografi, ekonomi, sosiologi, ilmu-ilmu bahasa, bahasa Indonesia peminatan, bahasa dan sastra Inggris, bahasa asing, dan antropologi. Ketiga yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran discovery learning atau penyikapan pembelajaran, yang prosedurnya yaitu simulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Yang kedua yaitu inquiry learning atau penyelidikan pembelajaran. Langkah-langkahnya yaitu orientasi masalah, merumuskan pertanyaan, mengajukan hipotesis, mengumpulkan informasi, menguji hipotesis, dan menyimpulkan. Yang ketiga yaitu strategi problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Langkahnya yaitu mengorientasi, mengorganisasi, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan, serta menganalisis dan mengevaluasi. Yang keempat yaitu strategi project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Langkah-langkahnya yaitu penentuan, perancangan proyek pembelajaran, penyusunan jadwal penyelesaian, penyusunan laporan, dan evaluasi. Yang kelima yaitu strategi scientific learning atau pembelajaran ilmiah. Langkah-langkahnya yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membuat jejaring. Yang keempat yaitu organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid-murid yang merupakan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai, karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran, urutannya, dan cara menyajikannya kepada murid-murid. Yang kelima, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah suatu penelitian sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau dengan kata lain, evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. B. Landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis. Filsafat membahas segala permasalahan manusia, termasuk pendidikan yang disebut filsafat pendidikan. Filsafat memberikan arah dan metodologi terhadap praktik-praktik pendidikan. Kemudian, praktik-praktik pendidikan memberikan bahan-bahan bagi pertimbangan filosofis. Keduanya sangat berkaitan erat. Hal ini yang menyebabkan landasan filosofis menjadi landasan penting dalam pengembangan kurikulum. Menurut Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya. B. Landasan psikologi. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari pendidikan, guru
kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum, diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensi aktual maupun potensi. Yang selanjutnya yaitu landasan sosial budaya. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalur pendidikan, baik secara formal maupun informal. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga terbentuknya pola tingkah laku, nilai-nilai, dan norma-norma baru sesuai dengan tuntunan masyarakat. Usaha-usaha menuju pola-pola ini disebut transformasi kebudayaan. Lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi. Kebudayaan adalah lembaga pendidikan, utamanya sekolah dan keluarga. Pelestarian dan pengembangan kekayaan yang unik di setiap daerah itu melalui upaya pendidikan sebagai wujud dari kebineka tunggal ikaan masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi memiliki pengaruh yang sangat luas pada semua aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, etika, estetika, keamanan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Pada bidang pendidikan, formal, informal, dan non-formal sangat membutuhkan bantuan hasil-hasil teknologi industri baik alat-alat hasil industri maju dalam bidang pendidikan, menuntut kecakapan para pelaku pendidikan, perencana, perancang, pelaksana, dan evaluator. Perkembangan teknologi industri menuntut peningkatan penguasaan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sumber daya manusia. Dengan demikian, kecermatan dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak dalam implikasi penyusunan dan pengembangan kurikulum.